Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya, dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembahasan kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu pokok bahasan budidaya. Nah, untuk semester ini kita akan mempelajari mengenai budidaya tanaman obat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis tanaman obat. Mungkin anak-anakku ya sudah tahu tanaman obat itu yang mana. Berarti tanaman ini yang bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Atau biasa juga dikenal ya dengan nama tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi. Tanaman obat itu didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya itu digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Nah, banyak ya di rumahnya, mungkin anakku ini sudah tanam ya tanaman obat-obatan di sekitar rumah itu. Terkadang ya di rumah orang tua, apalagi kalau misal di rumahnya masih ada neneknya ya. Nah, ini terkadang itu nenek kita itu suka ya menanam obat-obatan di rumah, di pekarangan ya. Oke, contohnya terkadang ada serai, ada jahe, temulawak, dan lain-lain ya. Itu semua termasuk ke dalam tanaman obat. Namun ini terkadang ya cuma digunakan sebagai sayur. Ternyata ini banyak manfaatnya ya sebagai obat. Jenis-jenis tanaman obat. Ini ada ya beberapa contoh bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan ya. Contohnya rimpang. Nah, di rimpangnya tanaman itu contoh tanamannya ada kunyit sama jahe. Oke, kemudian di daunnya, daun tanaman yang bisa digunakan sebagai obat ada katuk dan sirih. Buah ada contohnya tanamannya jeruk nipis dan mengkudu, itu bisa digunakan sebagai obat ya. Di bunga, yang bunganya bisa dimanfaatkan sebagai obat ada rosella mahkota dewa. Kemudian di akarnya, akar wangi pasak bumi. Kemudian batangnya kayu manis brotoali. Kemudian di biji ada lada dan jintan. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Nah, mungkin anakku cuma mengenal ya ini semua jenis tanaman sayur. Nah, ternyata ini juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Nah, karena itulah digolongkan sebagai tanaman obat. Sebenarnya di Indonesia itu sangat subur ya akan tanaman-tanaman obat. Karena di Indonesia itu kita berada di daerah tropis. Nah, di mana kita berada ya di garis khatulistiwa. Di sini dikenal dengan dua musim. Ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Dan juga tanahnya juga itu sangat subur sehingga tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang ya dengan baik. Oke, kita bahas ya satu-satu ya tanaman obat yang biasa ya kita temui di lingkungan kita. Pertama ada temulawak. Temulawak ini yang seperti ini ya gambarnya, atau kalau di Bugis itu sering dikenal dengan nama tanaman temu ya. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis, banyak di dataran rendah ya hingga dataran tinggi, yang mana itu ketinggiannya sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Ini daerah Sulawesi itu kan termasuk banyak daerah, termasuk daerah dataran rendah ya, sehingga tanaman ini banyak ditemui. Kemudian temulawak ini dapat berkembang biak di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur, agar rimpangnya itu dapat tumbuh besar. Nah, itu mengapa ya di Sulawesi itu tergolong dataran rendah dan juga tanahnya subur sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik ya. Temulawak ini rimpangnya itu sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia.
Aroma khas rimpang temulawak itu berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit ma, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Kalaupun kita biasa demam ya, ini terkadang temulawak ini bisa digunakan sebagai penurun panas ya, karena ini memang jika ini ya ditumbuk kemudian diberikan di badan, ini rasanya dingin ya, sehingga itu ini sangat bermanfaat ya, bisa digunakan sebagai tanaman obat. Kalau dulu ya nenek-nenek kita itu masih belum mengenal namanya obat, sehingga menggunakanlah tanaman-tanaman seperti ini sebagai obat tradisional. Kemudian yang kedua ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini sering ya ditemui dan bahkan banyak ya mungkin di daerah-daerah ya. Jeruk nipis atau nama latinnya Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tentunya ditahu ya tanaman jeruk nipis itu bagaimana. Tanaman ini menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Nah, jeruk nipis ini dapat tumbuh di ketinggian sekitar 200 sampai 1300 meter di atas permukaan laut dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis ini yang sudah tua rasanya asam. Ini dapat mengobati batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Nah ini ya, bahkan juga sering ya kalau daunnya itu biasa juga dimanfaatkan ya sebagai obat. Kemudian tanaman ketiga ada sirih. Kalau sirih ya sudah dikenal ya bagaimana manfaatnya, bahkan ini nenek-nenek moyang kita atau nenek kita itu sering menggunakan ya. Kadang itu dikunyah saja, ternyata itu bermanfaat untuk gigi. Ini sirih ini juga masih sering ya digunakan di masyarakat kita. Ini sirih atau biasa dikenal dengan nama latin paper beetle, termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih ini menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 mdpl meter di atas permukaan laut ya. Pada umumnya itu sirih digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan nginang di daerah Jawa ya. Ini mungkin tradisinya ya orang Jawa. Saya juga tidak tahu nginang itu bagaimana. Kalau di Bugis itu sering juga digunakan untuk sirih atau ini untuk mengobati penyakit sakit gigi ya, atau menyirih. Kadang yang dikunyah, sirihnya itu dikunyah saja ya, kunyah langsung. Itu kalau dikunyah ini terkadang itu warnanya merah. Nah ini sangat bermanfaat ya untuk gigi. Kemudian keempat atau yang terakhir ada patah tulang. Nah ini ya berasal dari daerah Afrika atau itu nama latinnya Euphorbia tirucali. Ini menyukai tempat yang kena sinar matahari langsung, daerah di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Nah sepertinya ini di sini ada daunnya ya, tapi kecil dan jarang. Itulah kenapa dikatakan cuma patah tulang ya, karena ini kayak tulang-tulang saja ya, tidak ada daunnya, ada tapi kecil. Di daerah sini jarang ya ditemui, tapi tidak tahu di daerah lain mungkin banyak. Ini patah tulang ini biasa digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, ataupun ini bisa tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat digunakan sebagai obat. Nah, akar dan rantingnya itu dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri syaraf. Bagian batang kayu
dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Kemudian getahnya itu dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata itu dapat menyebabkan kebutaan. Kemudian cabang dan rantingnya itu jika dibakar itu dapat mengusir nyamuk, ya. Dan masih banyak lagi ya jenis tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia ya, khususnya di daerah kita yang Sulawesi ini masih banyak. Namun saya tidak usah ya bahas semuanya. Silahkan anakku cari sendiri ya, karena ini banyak ya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Oke, mungkin ini juga bisa dipahami ya. Jika misal ada yang kurang dimengerti, silahkan anakku tanyakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.